Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus rekan-rekan PNS struktural. Kali ini kita akan membahas tentang syarat utama PNS struktural untuk beralih ke jabatan fungsional, dan kita akan bahas nanti kewenangan apa yang dihilangkan terkait dengan penyesuaian ini. Pada masa sekarang memang BKN sedang gencar-gencarnya mengadakan sosialisasi ke seluruh kantor regional terkait dengan penyesuaian dari jabatan struktural ke jabatan fungsional, yang mana ada 3 syarat utama bagi PNS dari jabatan struktural yang akan beralih ke jabatan fungsional. Dalam penyesuaian ini tentu saja ada beberapa hak yang sebelumnya didapatkan oleh pegawai struktural berupa tunjangan kinerja akan dialihkan menjadi tunjangan kinerja untuk jabatan fungsional. Dalam hal ini juga, kalau kita perhatikan secara umum, jabatan struktural itu pertanggungjawaban kerjanya lebih bersifat ke pertanggungjawaban unit organisasi, dan untuk fungsional pertanggungjawaban kerjanya lebih difokuskan ke pertanggungjawaban individu. Yang mana selama ini untuk jabatan struktural, bila seorang pegawai bekerja kurang maksimal, efeknya dilihat ke hasil kinerja organisasi. Dalam jabatan fungsional ini, masing-masing akan dilihat sesuai dengan capaian pada SKP-nya, sehingga lebih berfokus pada motivasi kerja sesuai dengan tuntutan dari pemerintah, yakni ke depan penghasilan PNS akan disesuaikan berdasarkan kinerja. Terkait ini, Humas BKN Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN Pak Haryomo Dwi Putranto mengatakan bahwa penerapan sistem merit menuntut setiap ASN menjadi jabatan fungsional harus memenuhi 3 syarat utama dalam mengemban tugas jabatannya, yakni sesuai dengan kualifikasinya, kemudian kompetensinya, dan kinerjanya. Oleh karena itu, menurutnya bagi PNS yang akan beralih ke jabatan fungsional kepegawaian harus mempersiapkan 3 hal tersebut sebaik mungkin, sehingga peralihan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional tidak mengalami permasalahan. Nah, dalam konteks ini, maka Bapak Ibu sekalian pegawai struktural harus kembali melihat kualifikasi kompetensi yang Bapak Ibu miliki sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, sehingga nanti dalam hal setelah dialihkan itulah menjadi tupoksi masing-masing. Permasalahan yang banyak dihadapi oleh PNS yang akan beralih ke jabatan fungsional saat ini adalah mereka tidak siap. Pada jabatan struktural dituntut memiliki kompetensi manajerial yang baik, ya. Inilah salah satu kelebihan dari pegawai struktural, memanajerial yang ada di bawahnya. Sementara pada jabatan fungsional dituntut untuk memiliki kompetensi teknis yang mumpuni. Hal ini disampaikan oleh Haryomo pada saat membuka workshop pembinaan jabatan fungsional di wilayah kerja regional 4. Dalam penerapannya nanti, awal tahun masing-masing pegawai akan menandatangani sasaran kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan, lalu kemudian itu akan dinilai di akhir tahun. Persentase capaian kinerja akan sangat menentukan terhadap penghasilan yang diterima oleh PNS yang bersangkutan. Pak Haryomo juga menyampaikan bahwa penilaian kinerja pada jabatan fungsional mengacu pada butir-butir kegiatan yang diatur lewat peraturan Menpan RB. Inilah sekarang yang sedang dikerjakan. Tidak seperti jabatan struktural yang kinerjanya mengacu pada tugas dan fungsi serta SOTK instansi. Jabatan fungsional merujuk pada butir-butir kegiatan yang terdapat pada Menpan RB. Beliau juga menyampaikan aspek kesejahteraan jabatan fungsional kepegawaian, bahwa saat ini BKN tengah menggodok peraturan presiden terkait dengan jabatan fungsional ini, dan harapannya akan ada peningkatan terkait tunjangan jabatan tersebut, hal mana tunjangan kinerja akan sama untuk seluruh jabatan fungsional, di samping juga akan mendapat tunjangan fungsional tentunya. Nah, seiring perkembangan penyederhanaan birokrasi, para PNS akan beralih ke jabatan fungsional. Oleh karena itu, Pak Haryomo juga berharap agar workshop pembinaan ini dapat membantu para PNS untuk mendapat penjelasan terkait jabatan fungsional kepegawaian di semua daerah. Barangkali demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.